Nah, semuanya. Iya, bener-bener. Ya kayaknya mau kesini aja bener-bener. Dia disuruh balik. Siapa? Semuanya. Masa disuruh balik? Ntar aja tanggung. Ini apa jam berapa? Ini udah mau balik. Yang mau usah ngajak kalau mau balik, tapi ada mau balik aja, semuanya udah balik. Ada. Coba lihat pamen. Besok kerjaan PR dulu ya. Jangan ingin bisa sebenarnya ngaji dulu baru pulang. Kajiannya belum soalnya. Ya Rabbil Mustafa. Kok itu mati lo cari mati. Loh. Tak ini ternyata. Oke, satu. Bisa bareng aja kan? Ini mulai ngaji. Tuh, sama ini yang bisa buat. Apa sih ngaji? Baca itu ternyata. Balik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada makasih ya. Bisa kalian PR dulu ya, baru main lagi ya. Makasih sama Mas Pamit. Ya. Ya. Apa? Ya biarin. Nawaitu ta'aluman wa ta'liman wa naf'a wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istighada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah, la ilaha illa anta. Antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi. Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktubi min nuri wajhika al-a'la al-muhabbad da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin. وأسألك باسمك العظام الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظم لكل موجود salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni minhu al-ayati wa taftahu li wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni min ayati al-Qur'an wa taftahu li biha min nuril jannah wa nurin na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina. Di mana sekarang? 10 ternyata kan. So kalau mau latihan silat, apa itu teman-teman yang tadi ya, Sabtu sore ya tapi kalau mau ngajarin silat ya, terus suruh balik. Ini balik dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bacakan Fatihah dulu untuk Habib Usman bin Akil bin Yahya agar apa-apa yang menjadi niatan kita kabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut pembelajaran sifat. Selanjutnya adalah sifat kidam. Kemarin kita udah ngebahas wujud. Sekarang kita ngebahas kidam.
Kidam artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Tahu nggak ada ya? Ada sebelum sesuatu yang nggak ada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal awwal wal akhir. Ini surat Al-Hadid kayaknya. Wal awwalu wal akhir. Allah Ta'ala jualah yang terdahulu dan ia dan ia juga bawa aja kita makanannya, jangan di balik layar. Dan ia juga yang terakhir. Awal-awal wal akhir dan di akhir kan. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan takwanya, dengan ketakwaannya. Kidam artinya itu ada sebelum yang ada. Kita sebenarnya tidak ada, tetapi kita ini diadakan oleh yang ada sebelum lafaz ada, sudah ada, bahkan lafaz ada karena yang ada, atau kita menggunakan lafaz tidak ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Itu ini artinya Allah itu sebelum ada kejadian, sebelum kata istilah ada, Allah sudah ada. Sebelum namanya Allah itu sudah ada Allah gitu. Kemudian Nur Muhammad, kemudian kejadian ya, genosis, kemudian udah termaktub dalam Lauh Mahfuz, kemudian Big Bang ya, termasuk kejadian malaikat berseteru dengan Allah, maksudnya menghujat Allah kenapa menciptakan manusia, termasuk iblis ingkar ya pada Allah, nggak mau sujud, jadi menjadi orang yang menjadi makhluk yang terlaknat. Ada, tetapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafaz ada sudah ada. Bahkan lafaz ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafaz tidak ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. La maujuda illallah. La maujuda la syuhuda illallah. Sini. Ya, lapar. Baik. Ya, sifat kidam. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Zaman roh itu kita udah berkata siapa Tuhanmu, ya bilang kita Allah gitu. Nih ngebahas sifat ada kidam ini atau yang lawannya ya Adam, lawannya tidak ada. Makanya ada istilah ada. Halo, sebelumnya ada. Kayak tadi kecilan Pak ya? Bilang ya? Kita sebenarnya ada, tetapi kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafaz yang sudah ada, bahkan lafaz ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafaz tidak ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Ya, kita sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang lah. Yang lah sebelum lafaz lah sudah lah, bahkan lafaz lah karena ada yang lah. Atau kita menggunakan lafaz tidak ada karena Allah yang lah, maka yang lah hanyalah yang lah. Ngerti gak nih? Jadi yang ada sebelum yang ada. Jadi Allah ini adalah tadinya Allah itu dulu gitu. Ini nur Allah, kemudian Allah gitu. Kemudian Nur Muhammad, dari Nur Allah itu kemudian kejadian-kejadian genosis, kemudian pengulangan kejadian imamat gitu. Kalau bahasa Injilnya begitu ya. Fukamat imamat begitu. Jadi ini ya
ngebahas tentang sifat kidam ya agak-agak berfilsafat gitu. Kita bisa juga mengatakan innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li zikri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain saya. Maka fa'budni, sembahlah saya agar fa'budni wa aqimis sholati li zikri, dan sholatlah untuk mengingatku gitu. Dan berzikirlah untuk mengingat saya gitu. Menggunakan kata saya karena saya ini nggak ada, karena yang ada karena membuatnya menjadi ada. Saya adalah seperti dalam kata Ibnu Athaillah Asy'akandari, semuanya yang terwujud di sini adalah perwujudan Allah begitu. Jadi sesuatu yang nggak ada menjadi ada gitu. Ini ngomongin sifat kidam nih agak-agak gimana ya? Ini kita ngebahas surat ayatnya ya. Surat At-Tur coba ya. Surat At-Tur ayat 35-36. 35-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Maha benar, Sadaqallahul Azim. Sebenarnya kebenaran Allah yang sangat agung, Sadaqallahul Azim. Wa balaghan Nabiyul Karim, dan telah tersampai Nabi yang terhormat. Wa nahnu ala zalika minasyahidin, dan itu menjadi persaksian, wasyakirin, dan rasa syukur kami, wa nikmatin, dan rasa nikmat kami, walhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ya, ada kidam ini. Atau mereka yang menciptakan diri sendiri, khaliqun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Gitu ya. Jadi kalau memang zaman-zamannya Fatrah, setelah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu banyak terjadi agama pagan, agama togut, agama berhala gitu. Jadi mereka emang suka mengada-adakan gitu. Roti dibuat jadi ratu. Tuhan dibuat dari roti. Jadi kalau mereka lapar, kadang mereka makan. Gitu. Jadi apakah mereka sengaja ya membuat balayukinun, membuat mengada-adaan, atau mereka katakan yang mereka katakan itu ada nggak? Sekarang nggak ya gitu. Sebenarnya kan tadi Allah ya. Kalau orang Islam itu bahasnya Allah. Kalau orang Kristen al. Kalau orang Yahudi al. Allah itu isim mufrad. Karena isim maka harus tambahin alif lam mim agar menjadi apa tuh bahasa namanya? Agar menjadi kayak contohnya kan kitabun, lahun, lah gitu. Kalau orang Arab bilang lah, Tuhan lah, ilahun. Kemudian bertambah ilah, kemudian bertambah alif lam menjadi Allah, seperti kayak kitabun, al-kitabu begitu, kayak al-kitabu. Jadi Allah, Tuhan Allah, la ilaha illallah, Allah ilahun, lahu, hu, gitu, hu. Makanya ada beberapa torekot itu mengatakan hu di dalam wiridan subuh pagi juga tuh biasanya tuh ada tuh, cuman sekarang saya lihat udah mulai berkurang ya, udah mulai dihilangin ismul azam hu. Bahkan hu itu kan itu ada beberapa riwayat itu orang terselamatkan karena hu ya gitu. Ihfazillah yahfazka. Dia karena mendawamin hu gitu, jadi dia selamat dari badai. Diriwayatkan itu seorang sufi, dia di atas kapal terombang ambing, dia yang lainnya panik, cuman dia santai aja gitu.
cuman doang. Itu tidurnya anteng gitu, ya, badannya langsung hilang. Padahal itu lebih-lebih dari tsunami gitu. Kalau kata menurut temannya dalam satu skoci itu satu kapal kayak gitu ya. Kita sebenarnya tidak ada, tetapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafaz ada sudah ada. Bahkan lafaz ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nih makanya muridnya Ibn Arabi itu si Al-Hallaj, Husain Mansur Al-Hallaj itu anal haq, anallah. Soalnya dia udah manunggaling kaula Gusti begitu. Sudah manunggaling kaula Gusti. Dia udah bersemayam dalam dirinya sehingga menjadi keramat. Ya, dia udah nggak memperdulikan orang lain ya. Udah fana dia, udah di majdub, di asal kata majdub itu yang bilang juga kata sahabat majdub gitu. Pergi, ditarik atau diajak pergi oleh Allah itu. Majdub. Dia bilang begitu juga Islam. Zahabaya dari kata zahabaya sibu. Atau mazhab pindah pergerakan perjalanan pengambilan mazhab Syafi'i itu ada bilang itu zahabah. Jadi kata majdub itu dibilang pergi, ditarik pergi oleh Allah seperti itu. Jadi ada yang bilang si Husain Al-Hallaj ini dia ini udah maninggalin kalau Gusti, jadi dia udah nggak peduli dengan sekitarnya. Bahkan dibilang yang menurut hukum fikih mungkin zaman itu waktu itu adalah sebuah kesirikan ya kayak gitu. Tapi kalau menurut hukum tasawuf akhirnya kan radhiyallahu anhum wa radu anhum, Allah meridhoinya juga gitu kan. Jadi pas ketika ingin dipancung darahnya langsung Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam ha gitu, ya. Jadi di dalam segala sesuatu apapun itu ada Allah gitu. Bahkan makanya nih nanti kalau kita ngebahas, kemarin udah ngomongin wujud, nanti dibahas apa ya, sifat kidam, wujud kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Nanti tuh kita akan ngebahas apa ya, ini sebenarnya agak kontroversi, tapi kita dalam memberi pembabaran ya, bahwa sebenarnya Dajjal itu nggak ada. Nanti saya akan mencoba mencari historikalnya juga dari mulai keruntuhan zaman Islam kayak gitu. Nanti kita nggak bahas sekarang gitu, karena di Al-Quran batu berpikirnya kenapa gitu, karena di Al-Quran nggak ada termaktub kata Dajjal, itu nggak ada. Kalau Ya'juj wa Ma'juj ada gitu ya. Kita kembali ke wujud dulu ya, kidam. Wal awwalu wal akhir ya, surat Al-Hadid. Lam yalid wa lam yulad. Ini surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak melahirkan maupun tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia yang maha ahad, maha esa ya, sendiri, maha ada sebelum yang ada, maha esa, maha tunggal, dari Tritunggal maupun dari 99 yang tunggal. Wal awwalu wal akhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat saya, Allahus samad, Allah samad. Ini fi'il naibul fa'il, kembali ke Allahnya. As-samad, tempat bergantung, tempat berserah diri. As-samad. Maka kalau orang namanya Abdus Somad, dia hamba Allah yang bergantung pada Allah gitu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah ini kita yang ngambil kata lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga nggak diperanakin gitu. Allah itu nggak beranak dan juga nggak diperanakin ya. Gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan nggak ada yang 11-12 sama dia gitu, atau mirip atau sebaya dengan dia gitu.
kayak gitu. Jadi lam yalid wa lam yulad. Nah, ini masih ngebahas tentang sifat kidam yang ada, sedia atau ada sebelum yang ada ya. Lanjut ya. Karena Allah yakun sayun ghairu. Allah sudah ada dan tidak ada apapun sudah dia sebelum dia ya, gitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allah sudah ada sebelum yang ada. Kalau kita lihat di qala ya Jabir khalaqal qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih sallallahu alaihi wasallam, cahaya. Jadi Allah menciptakan sebelum makhluk ini, sebelum kejadian-kejadian itu yang termaktub di Lauh Mahfuz, termasuk pengingkaran, maksudnya bukan pengingkaran, maksudnya malaikat itu cuma bertanya ya, menghujat agak menginterupsi, penginterupsian malaikat kepada Adam, kepada Allah akan terciptanya makhluk yang bernama manusia ini Bil'ad, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Terus termasuk kejadian Adam, iblis tidak mau sujud pada Adam itu juga udah ada di Lauh Mahfuz gitu. Termasuk hari ini gitu, sudah ada di Imamul Mubin. Bahkan kertas daun yang jatuh di pohon, waktu dan detiknya itu sudah ada ya di Imamul Mubin gitu. Jadi memang ya segala sesuatu yang ini kudrat iradatnya atas kehendak Allah. Walal yahdilahum. Nggak ada yang memberi hidayah kecuali hidayahnya Allah. Tidak ada yang memberi kekuatan kecuali kekuatannya Allah, begitu ya. Kita sebenarnya tidak ada, tetapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafaz yang ada sudah ada. Bahkan lafaz ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafaz yang tidak ada karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada, begitu ya. Baik, ini sedikit nggak maksud tendensi ke mana-mana ya, tapi juga saya juga nggak dibayar sama Gus Yakut ya, menak gitu. Kemarin kan ada kisruh mengenai baju batik moderasi gitu. Moderasi. Jadi memang kita kan kemarin udah ngebahas ya, kalau Islam ini adalah agama wasotan, agama pertengahan gitu. Jadi agar menjadi saksi dua agama ini, dua Nasrani Yahudi, atau orang-orang yang nggak percaya Tuhan, atau orang-orang yang mengakal-ngakali Tuhan gitu ya, orang gitu. Moderasi beragama. Moderasi beragama kayak gitu. Ya sebenarnya itu kenapa saya membahas sifat 20 gitu, wujud. Maksudnya kajian sifat 20 ini tauhid ya, masalah tauhid. Sebenarnya itu nggak mempengaruhi gitu. Bahkan secara semiotika ini, kalau kita kan seorang desain grafis, seorang ilustrator, kita harus mengerti semiotika itu, bahkan udah bagus ya. Di sininya masjid paling tinggi, di kirinya ada gereja, di belakang ujung ada Buddha gitu, ada kayak Borobudur itu, ada vihara, di bawahnya kelenteng, terus di atasnya kelenteng, di atasnya masjid gitu. Jadi 3 moderasi beragama gitu. Jadi sebenarnya itu nggak perlu, ini kajian yang di awal ya, di bab 1 pertemuan mukadimah di awal. Yang tahu syirik itu diri kita gitu. Yang tahu syirik itu diri kita. Yang tahu syirik itu hati kita gitu. Yang tahu orang itu puyeng atau orang itu lagi nggak berakal adalah pikirannya sendiri gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu berat lah ya. Apakah kita kalau di bab malam kita menjadi kafir? Kan enggak kan gitu. Apakah kita masuk ke kamar mandi terus kita jadi kafir? Kan enggak. Apakah kita pakai baju moderasi beragama? Ya memang ada palangnya gitu ya. Ya itu panggilan.
Sini. Jadi apa ya, nggak mempengaruhi gitu. Jadi nggak mempengaruhi apakah kalau kita ke gereja. Saya nih sering datang ke gereja sebenarnya. Cuman waktu itu kepo aja. Jadi rasa kepo saya ini yang mencari tahu ya. Yang mencari tahu. Saya tuh orang ngapain sih di gereja gitu doang. Saya pernah datang ke vihara, ke sinagog belum. Ke sinagog belum, tapi ke vihara kelenteng pernah gitu. Sinagog itu kan tempat ibadahnya orang Yahudi. Yahudi udah ada sih ini. Tapi sebenarnya ya kita nggak ngebahas itu lah ya. Sebenarnya kalau ngomongin agama yang diakui sebenarnya Yahudi sebenarnya nggak, ya memang Pancasila undang-undang melindungi orang-orang yang berketuhanan ya gitu. Tapi sebenarnya Yahudi seharusnya masuk Katolik nih. Ya itu bukan anak saya sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ya seharusnya Yahudi itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya di Indonesia, bukan nggak boleh sebenarnya. Ya harusnya dia ada dulu jamaahnya, baru ada gitu. Yang penting jangan sampai, dan kalau bisa perlu ada banser di situ, biar nggak terjadi apa ya, kisruh gitu, biar ada. Soalnya cuman Nahdlatul Ulama doang yang agak moderat ya sama orang-orang non Muslim gitu, rahmatan lil alamin gitu. Islam itu dicerminkan rahmatan lil alamin sama Nahdlatul Ulama gitu. Kalau yang lain kayaknya terlalu keras ya, terlalu keras. Sementara konsep Islam itu kan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh jiwa sesuatu tanpa kebenaran gitu kan. Di sini kan dia jatuhnya kafir zimmi, bukan kafir harbi ya. Jadi kembali ya, kita mengulang kembali ke bab awal ini, mukadimah tauhid, makhluk, kholik, akhlak gitu ya. Jadi baju moderasi beragama menurut saya itu nggak mempengaruhi keimanan seseorang gitu. Ya terus kalau misalnya orang itu dibilang kafir bagaimana? Ya gampang, tinggal sadat lagi gitu. Kita aja kok repot. Prokat Gus Dur kan begitu ya. Jadi ya saya harap beberapa ulama ini jangan terlalu ya saya harap juga kita harus melihat segala sesuatunya itu objektif ya, dari analisis watch lah ya gitu ya. Jadi kita harus juga, saya harap juga Gus Yakut ini, saya kan Banser nih, baru kemarin dilantik Banser 28 Oktober kemarin, ada Gus Yakut itu. Saya harap juga Gus Yakut ya kan, anak pesantren ya, cobalah balagonya, mantiknya gitu, prolognya dipakai dulu, kemudian baru mengatakan agar nggak terjadi kontroversi gitu. Jadi kita mengatakan hak atas hak gitu ya. Makul jal hak wa zaqal batil innal batila kana zahuqa gitu. Saya memang tujuan masuk Nahdlatul Ulama ialah bukan nggak pengen bikin NU garis lurus, nggak usah. Saya udah masuk NU aja gitu. Tapi saya ingin mengatakan kalau hak adalah hak gitu. Saya masuk NU memang ingin mengembalikan Nahdlatul Ulama kembali pada hitohnya gitu ya, kembali murni gitu. Kembali yang amar ma'ruf nahi munkar begitu kan. Jadi hak adalah hak, batil adalah batil begitu. Saya ingin mengembalikan marwah martabat Nahdlatul Ulama begitu. Dan saya juga sangat mengakui kalau saya ini ingin dianggap sebagai muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari begitu. Syekh Hasyim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Basaiban. Karena kan dia bilang barang siapa yang berkhidmat atau yang mengurus NU maka akan aku anggap santrinya begitu. Ya, jadi saya akan ngomong yang objektif ya, dari Gus Yakut juga kalau bisa ada prolog ya, ada kayak seperti skripsi ya, ada latar belakang, ada bab 2 pendahuluan ya, latar belakang masalah, kemudian jangan langsung ngomong jeplak bahasanya yang udah begitu. Kita menjadi orang yang ulil albab gitu pada Gus Yakut, dan kepada Abuya Ma'arif ini nih, Abuya Ma'arif jangan terlalu keras juga gitu, karena Islam itu saya udah kaji Quran bolak-balik gitu, kaji Quran bolak-balik. Islam ini lebih banyak rahmatnya gitu dibanding murkanya gitu, dan Allah di atas murkanya itu pun masih ada rahmat itu. Allah taqnatu min rahmatillah gitu.
wala ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa gitu dari rahmatku yang surganya seperti luas langit dan bumi begitu. Jadi saya harap nih kita apa ya memperbaikilah saling tazkir wa taslih wa tabayyun gitu ya dalam menghadapi problematika. Semoga ya saya sih siapalah saya gitu, hanya orang kecil di Jalan Masjid Raya, hanya seorang sultanul qulub. Ya saya nggak pengen lah ngeliat syekh-syekh saya, senior-senior saya, ulama-ulama sepuh saya saling adu argumentasi gitu ya. Saya khawatirnya kalau terjadi perpecahan itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak suka akan kebangkitan Islam gitu ya. Karena memang udah waktunya nih Islam itu bangkit gitu. Jangan sampai kita berpecah belah gitu kan ayat Qurannya jelas banget, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kamu pada talinya Allah gitu, dan janganlah kamu berpecah belah gitu. Jadi saya harap Abuya Ma'arif nih jangan terlalu dari tadi saya udah ngasih tazkir ya, wala salanal mursalin, tugas saya hanya menyampaikan pada Gus Yakut agar lebih lebih sekarang ini udah agak smooth ya, agar lebih agak balabonnya ada mantik gitu, agak ada prolognya dulu gitu kalau ingin menyampaikan statement sesuatu agar tidak menjadi sebuah kontroversi di masyarakat begitu. Karena kan ada beberapa pihak-pihak yang senang namimah gitu, yang senang Islam nggak bersatu. Saya juga khawatir kemarin gini ya, saya sebut aja ya, dan ini saya kurang senang begini. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW bilangnya begini, nanti di zaman akhir gitu, zaman akhir itu akan orang hafal Quran tapi cuma sampai di tenggorokan gitu. Jadi nggak ngerti artinya gitu. Kemarin saya ngeliat TikTok sama YouTube ya, Instagram ya, di Instagram gitu, di sebuah sosial media. Saya sebut aja ustadznya biar kita tazkir, wa taslih, wa tabayyun begitu. Saya pikir ini salah ya Ustadz Adi Hidayat begitu cerita tentang, menurut saya bodoh ya gitu. Mohon maaf nih bahasa ini yang digunakan adalah harusnya itu kurang cerdas gitu. Dia menceritakan teman-teman di sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita muslim mukmin di Israel itu, anak kecil di Palestina yang sudah hafal Quran gitu, ceritakan ketika dia main tembak-tembakan gitu, dia hafal Quran, dia bilang, oh ini saya akan berjumpa dengan orang tua saya akan menyusul paman saya gitu. Itu bodoh banget ya cerita-cerita begitu, itu jangan ceritanya. Seharusnya nih kita nih bersatu nih ya, seharusnya teman-teman dari Muhammad ini, Ustadz Adi Hidayat nih ngumpulin KTP ini harusnya buat saya nih, buat saya jadi nyapres. Kita harus bersatu nolongin mereka gitu. Bahkan di Al-Quran sendiri tuh kalau misalnya Israel kita nggak mampu lah ya menolong mereka nih, seharusnya nyawa itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Allah melarang kita bunuh diri gitu. Bahkan kalau terjadi sampai perang itu disuruh nyari suaka gitu. Di Al-Baqarah itu saya ya ayat Al-Quran itu menyuruhnya mencari suaka, bukan kita memasang badan udah hafal Quran nih bro, tembak kurang tembak, nggak begitu caranya. Kita tuh harus apa ya, harus pandai gitu. Seperti kata guru bangsa ya, Haji Omar Said Cokro Aminoto bilang, sepandai-pandai siasat semurni-murni tauhid gitu. Jadi jangan cuma ngapalin Al-Quran doang begitu. Jadi kalau bisa kuat lah gitu, fil jismi walimi. Jadi harus juaraganya itu apa ya, harus kuat. Jangan kita apa ya kayak sebuah martir gitu. Islam itu nggak martir. Seharusnya nih kita bersatu padu nih untuk ya kita mengikuti hukum aturan internasional ya. Ya mungkin selama orang-orang Israel tidak membunuh-bunuhi dan tidak melarang sholat di Yahudi, mungkin kita nggak akan perang, maksudnya gitu. Kalau saya menjadi presiden gitu. Tapi kalau mereka melanggar gitu kan, surat An-Nahl ayat
60 itu kan bilang dan persiapkanlah tentara-tentara menggertak musuh Allah itu. Tahu kalau bahasa Jawanya itu kan eling-eling lan waspodo gitu. Ya kita harus siap-siap gitu. Kita harus memberikan keamanan kepada mereka. Bahkan di surat At-Taubah itu seharusnya kita ini mengambil pajak dari mereka gitu, karena sifat mereka itu yang udah Allah kasih bocoran buat kita. Kita udah dikasih informasi, sebuah data, sebuah berita, sebuah informasi yang valid A1 nggak akan berubah. Itu sifat mereka yang bakalan ya kasar, yang harbi-harbi ini ya, selalu akan mencari permusuhan ya. Maka mereka nggak senang kalau kita menjadi, sebelum kita menjadi milah mereka, hanifah, milah mereka begitu. Jadi ya kalau misalnya kita sesuai Undang-Undang Dasar 1945 itu ikut terus serta menertibkan perdamaian dunia yang abadi gitu, ya insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa itu terjadi perdamaian di bumi Palestina gitu. Apa kita bagi dua tanahnya, yang penting jangan sampai ada sengketa gitu. Makanya saya berharap pada Nahdlatul Ulama ini, saya harap ada Banser, ada Pagar Nusa, atau ada PWNU atau PCNU atau pengurus wilayah khusus Palestina begitu, dan khusus Israel lah gitu, samping-sampingnya, agar tidak terjadi, ya jangan sampai muncul lagi lah ya bunuh-bunuhan gitu, orang mau sholat dihalang-halangin kayak begitu ya. Karena sebenarnya kan kita kan maunya damai-damai aja gitu, nggak pengen gitu. Tapi kenapa saya juga bingung gitu, selalu pengulang kejadian gitu, selalu yang digoreng itu Israel diserang. Saya harap ntar 2024 ISIS kan udah terbukti ya, ini udah valid nih. Saya juga agak khawatir sama teman-teman, ya terserah lah ya kita kan sama BNPT bersahabat lah ya, orang teman-teman Nahdlatul Ulama itu ya bersahabat. Saya harap ya kita juga jangan selalu mengkonfrontir teman-teman Wahabi gitu. Wahabi sendiri itu udah lemah gitu. Bahkan kemarin di Arab sendiri itu udah bikin Halloween gitu, udah membuat Halloween gitu. Jadi ya kita kalau bikin maulid bikin aja gitu. Toh kita udah menggunakan visa mereka gitu, kita terdaftar visa turis atau visa haji atau visa pelajar, kenapa mesti dilarang? Sebenarnya dilarang itu nggak pernah Raja Salman itu mengeluarkan statement melarang gitu ya. Wahabi sebenarnya itu udah nggak ada lah gitu. Jadi marilah kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu gitu. Para teman-teman persis ya yang mulutnya agak ketus-ketus gitu, valid ini di lapangan ya, yang masa eksklusif atau teman-teman Muhammadiyah gitu ya, atau teman-teman Wahabi ya, Salafi lah. Saya harap nih kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maksudnya kita bersatu. Saya dengan Al-Liwa Arya Nahdlatul Ulama di bawah bendera Tahta Liwai Nahdlatul Ulama, ya semoga saya bisa merangkul teman-teman nih yang ataupun teman-teman Syiah gitu juga ya. Saya bisa merangkul kalian semua begitu. Saya melihat Syiah kemarin, saya ngebahas begini ya. Di dalam kitab Tafsir Al-Hikam itu Imam Syafi'i bahkan harus mempresentasikan nih pikiran kita dan jiwa kita, melihat apa itu namanya Masjidil Haram gitu, wajhi satra Masjidil Haram gitu ya, ayat-ayat itu kan diulang 3 kali gitu. Nah tafsir itu Imam di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam itu Imam Syafi'i bahkan kalau lagi ruku kan kita kan nggak bisa ngeliat ya, harus kan ngeliat di bawah gitu. Kita tuh harus bisa mempersuasifkan Masjidil Haram gitu. Bagaimana kalau kita nggak lagi di Masjidil Haram gitu? Makanya tuh menurut saya sangat berguna ya batu yang sujudnya. Makanya kalau misalnya teman-teman Syiah pengikut itu Syiah ya, ada Syiah yang sempalan lah ya, nggak benar, ada Syiah yang benar gitu. Syiah Ahlul Bait itu saya udah sering datang di ICC sini nih, di dekat Jalan Masjid Raya. Mereka Syiah Ahlul Bait, mereka nggak pernah mencerca Umar bin Khattab, Abu Bakar, kayak gitu. Cuman ya memang mereka selalu menceritakan
kesyahidan para imam-imam Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, Syekh Bakir gitu. Saya harap begini, kenapa batu itu kalau dicetak, batu yang turbah itu ya, bahasa mereka orang Syiah itu mengatakan turbah gitu. Kalau kita tuh sholat, kita yang bermazhab Imam Syafi'i diharuskan melihat Masjidil Haram gitu. Kalau lagi sholat nggak kemana-mana gitu, khusukan yang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang yakin itu yang bagaimana ya? Kita susah melihat Allah tuh kayak gimana ya? Kita makanya sifat tauhid ini, kajian sifat 20 ini kita bagaimana gitu melihat wa'bud dan lihatlah Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu benar-benar yakin gitu. Imam Syafi'i mempermudah kita gitu dengan dalam tafsir Wajib Satra Masjidil Haram itu dengan melihat Masjidil Haram gitu. Makanya saya harap teman-teman yang di Asia Tenggara ini yang bermazhab Imam Syafi'i, saya harap tuh harus memajang ini yang Masjidil Haram gitu. Karena memang ayat Al-Qur'annya begitu, diulang 3 kali, Wajib Satra Masjidil Haram gitu ya. Kan itu kan ayat Qur'annya menceritakan tentang perpindahan dari masjid Qiblatain itu dari masjid ke arah Masjid Aqsa ke Masjidil Haram gitu. Terus ketika Masjidil Haram di situ Imam Syafi'i mengeluarkan ijtihadnya berpandangan bahwa kita sholat ini harus melihat Masjidil Haram gitu. Maka sangat penting banget, makanya selama orang itu bersyahadat ya, bahkan gitu ya, mereka adalah saudara kita gitu ya di dalam tauhid. Ini saya akan melihat Usamah bin Zaid itu yang membunuh ketika simak dong. Ada simak celin. Usamah bin Zaid itu ketika ada seorang lagi perang begitu kan, dia udah banyak membunuh sahabat. Ketika orang kafir Quraisy itu mau dibunuh, kemudian bersahabat, kemudian dibunuh, dia malah dibunuh gitu. Kemudian berita ini terdengar oleh Rasulullah SAW gitu. Rasulullah SAW, kemudian Nabi bilang, sama emangnya harus lo buka black dulu gitu dada hatinya gitu. Padahal aturan berperang itu gampang ya, dia udah bersyahadat atau udah menyerah, itu kita berhenti gitu berperang itu gitu kan. Kita ini memerangi orang agar orang itu berhenti gitu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan gitu ya gitu. Nah ini terus satu poin lagi, Islam rahmatan lil alamin, satu poin lagi tentang berbuat hak dengan hak ya, berbuat adil gitu. Ini ya pamannya Nabi itu Abu Thalib gitu, dia kan nggak pernah secara zahar ya, syahid mengucapkan taklid gitu, bertahqiq pada Nabi gitu, bertasyhud pada Nabi, bersyahadat, beriasyhud pada Nabi. Tapi kelakuan paman Nabi ini adalah kelakuan orang Islam gitu. Dia sangat pembela Nabi Muhammad, dan ketika paman-pamannya yang lain mencaci, bahkan membuli sampai pembulian fisik, dia selalu garda terdepan membela Nabi Muhammad gitu. Sekalipun Abu Thalib ini, paman Nabi ini, Abdul Muthalib Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib ini, paman Nabi, dia itu nggak pernah bersyahid. Kayak contohnya begini ya, logikanya begini, saya mau makan nih gitu, ya udah dimakan gitu, kemudian dia mahal makan gitu. Ada orang nggak ngomong mau makan, tapi dia melakukan makan gitu, kan sama aja. Innamal amalu binniyat wa kullu imrin ma nawa gitu. Jadi dari poin Usamah dan Ziyad itu, kejadian itu substansinya adalah selama orang itu masih melakukan keselamatan di antara kita gitu, maka orang itu adalah orang-orang yang selamat, orang Islam gitu.
sekalipun mereka nggak bersyahadat, kecuali mereka secara zahar melakukan memerangi kita gitu ya. Itu kafir-kafir harbi itu gitu. Ya. Ya saya kira cukuplah kajian malam ini. Semoga kita menjadi arif dan bijaksana dimanapun kita berada. Dan semoga waktunya Islam Jaya ini berdasarkan ini kita pakai ayatnya HTI di berapa 100 tahun lagi ya, 100 berapa tahun lagi itu akan muncul mujadid Islam gitu. Kayaknya udah waktunya ya, zaman udah 4.0 menuju 5.0. Dulu zaman saya kuliah itu udah mengatakan ini zaman globalisasi. Jadi nggak ada istilah lagi kecuali yang di pedalaman ya, yang nggak tersentuh internet itu ya mereka memang nggak dapat hidayah lah ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, karena kan udah ada saya ya, Sultanul Qulub gitu. Jadi kayaknya memang insya Allah dalam waktu dekat Islam itu akan jaya gitu, menurut pandangan saya ya, insya Allah. Dengan Islam yang dibawa pahamnya Islam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang membawa marwah Islam, hujah Islam, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, tapi juga Islam amar ma'ruf